Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat dalam belajar ya. Baik, teman-teman kelas 4 yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita, belajar mengenai hal yang berbeda dibandingkan dengan, pada pertemuan sebelumnya, yaitu hari Senin kemarin. Kalau hari Senin kemarin kita belajar mengenai, kita mempelajari tentang eksponen saja ya, belum sampai ke fungsi eksponen, tapi kita sudah mempelajari eksponen. Nah, karena hari ini merupakan, matematika wajib, jadi kita akan melanjutkan pembahasan materi kita berkaitan dengan nilai mutlak ya. Nah, pada hari Ahad yang lalu kita sudah, teman-teman sudah saya sampaikan terkait dengan materi, yaitu berkaitan dengan operasi serta penyelesaian persamaan nilai mutlak. Sehingga untuk hari ini saya akan lebih memperjelas terkait dengan, proses persamaan nilai mutlak ya. Baik, langsung saja di sini untuk tujuan pembelajaran kita yang akan kita laksanakan hari ini itu adalah, menyelesaikan persamaan nilai mutlak secara konsep ya. Nah, karena pada dasarnya di dalam persamaan nilai mutlak ini bisa diselesaikan dengan, berbagai metode ya. Nah, ini salah satunya adalah kita akan menggunakan secara konsep. Baik, kemudian yang selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran, nanti saya minta untuk teman-teman itu menyimak video pembelajaran ini terkait dengan penyelesaian persamaan beberapa bentuk nilai mutlak. Kemudian yang kedua nanti mengerjakan latihan soal yang saya sampaikan melalui kolom materi ya. Nah, untuk latihan soal ini tidak dikumpulkan ya. Nah, nanti kita akan mencoba membahas ketika pertemuan melalui, Zoom ya. Oke. Jadi, untuk kegiatan pembelajaran kali ini, silahkan teman-teman menyimak, video ini terkait dengan proses penyelesaian persamaan nilai mutlak, ya. Nah, berikut penjelasannya. Baik, teman-teman, kita akan menyelesaikan, ya, kita akan menyelesaikan beberapa persoalan berkaitan dengan persamaan nilai mutlak, ya. Nah, di sini akan saya tuliskan ulang dulu soal yang akan kita gunakan, ya, atau contoh soal yang akan kita gunakan. Ya, misalkan saya mempunyai soal yaitu mutlak dari 2x dikurangi dengan 3 nilainya sama dengan 4 seperti ini, ya. Kita memiliki suatu nilai persamaan seperti ini, ya. Nah, perlu diingat untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak, maka kita menggunakan definisi nilai mutlak. Di mana definisi nilai mutlak itu kita memiliki mutlak dari X itu berasal dari X itu lebih besar sama dengan 0 dan X di sini itu untuk kurang dari 0 ya. Oke, ini saya hapus, ini masih kurang. Jadi yang pertama untuk nilai X ya. Nilai X di sini jika nilai X-nya itu lebih dari sama dengan 0 atau nilainya adalah positif. Kemudian yang kedua, ya, kita memiliki min X, ya, kita memiliki min X di mana untuk nilai X di sini itu kurang dari 0 atau nilainya negatif, ya. Nah, jadi asal mula mutlak X, ya, mutlak dari 2X min 3 itu nanti berasal dari suatu bilangan positif dan suatu bilangan negatif. Itu ya. Nah, selanjutnya di sini ketika kita mempunyai mutlak X sama dengan kita dapat mendefinisikan seperti ini, maka kita juga dapat merubah untuk definisi 2x min 3 ini. Ya, mutlak dari 2x min 3. Maka nanti untuk nilai positifnya ya, untuk 2x min 3 untuk yang bernilai positif, maka akan kita rubah menjadi 2x min 3 ya, di mana ini nilainya adalah lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk yang kedua, ya, untuk yang kedua berarti adalah 2x min 3 itu kurang dari 0. Ya, ini untuk yang negatif. Baik, langsung saja di sini kita akan menyelesaikannya terlebih dahulu. Ya, kita akan selesaikan. Untuk yang pertama, ya, persamaan yang pertama, yaitu ini, kita ambil persamaan yang pertama ini, kita tuliskan 2x min 3 kurang 2x min 3 lebih dari sama dengan 0 ya. Oke, saya tuliskan ulang.
2x min 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kalau kita rubah, ya, kalau kita ingin menentukan penyelesaian dari x, maka kita peroleh adalah 2x lebih dari sama dengan 0, maka 2x lebih dari sama dengan 3, maksudnya. Dan x di sini itu lebih dari 3/2. Ya, nah ini untuk syarat yang pertama, untuk nilai positif. Maka, ya, kalau untuk nilai positif, maka di sini kita memperoleh, yaitu adalah x ya. Yang pertama ini adalah x, maka dapat kita tuliskan menjadi 2x min 3 itu nilainya sama dengan 4. Ya, 2x min 3 nilainya sama dengan 4. Kita operasikan 2x min 3 sama dengan 4 seperti ini. 3 saya pindah ruas ke sebelah kanan, hasilnya menjadi 2x sama dengan 4 plus 3, maka kita peroleh 2x sama dengan 7. Kita peroleh nilai x-nya itu sama dengan 7/2. Ya, ini untuk yang pertama. Oke ya. Nah, ini untuk nilai x yang bernilai positif. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang kedua kita akan menyelesaikan untuk yang nilainya negatif. Ya, kita akan menyelesaikan untuk nilai yang negatif. Akan saya tuliskan ulang di bawah. Ya, untuk nilai x yang bernilai negatif berarti dapat kita tuliskan menjadi bahwa 2x min 3 itu kurang dari 0. Maka di sini dapat kita tuliskan menjadi 2x kurang dari 3. Maka x-nya itu kurang dari 3/2. Kan seperti itu. Ya. Nah, kita selesaikan di sampingnya saja. Maka kita peroleh di sini nanti. Ini akan kita peroleh untuk yang negatif. Ya, kalau yang ini tadi yang positif. Nah, sekarang yang negatif. Yang negatif hasilnya menjadi min dari berapa? Min dari 2x min 3 itu nilainya sama dengan 4. Seperti ini ya. Nah, kemudian tinggal kita operasikan. Maka kita peroleh min 2x min 3 hasilnya adalah plus 3 sama dengan 4. Kan seperti itu. Nah, maka di sini kita peroleh hasil yaitu min 2x sama dengan 3. Kita pindah ruas ke sebelah kiri. Kita pindah ruas ke sebelah kanan, maka kita peroleh 4 min 3. Kita peroleh min 2x sama dengan 1, maka nilai x-nya itu sama dengan min 1/2. Ya. Nah, ini untuk nilai-nilai penyelesaian dari 2x min 3 sama dengan 4. Sehingga nanti di sini kita dapat mengambil kesimpulan. Ya, saya tuliskan ulang kesimpulannya. Maka persamaan, bukan persamaan, penyelesaian, ya, penyelesaian dari persamaan mutlak dari 2x min 3 sama dengan 4 itu adalah, ya, kita tuliskan seperti ini. Yang pertama tadi nilainya adalah 7/2, ya, yaitu 7/2 dan yang satunya adalah min setengah, kan seperti itu. Nah, ini sudah selesai, ya. Jadi seperti inilah penjelasan berkaitan dengan penyelesaian dalam nilai mutlak. Nah, seperti ini. Ini saya kecilkan, ya. Oke, bisa dipahami ya penyelesaian nilai mutlak ini, ya. Oke. Baik, teman-teman. Tadi kita sudah menyelesaikan soal yang pertama. Sekarang kita akan mencoba menggunakan model soal yang kedua seperti ini, ya. Nah, sedikit berbeda dengan yang tadi, ya, sedikit berbeda dengan yang tadi, tapi nanti cara penyelesaian sama saja. Baik, langkah pertama yang harus diingat adalah definisi atau konsep nilai mutlak, ya, yaitu di mana untuk mutlak x, ya, mutlak x di sini itu berasal dari untuk nilai x positif di mana x-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua, untuk min x itu berasal dari x-nya itu kurang dari 0 seperti ini, ya. Nah, ini untuk x positif dan x negatif. Nah, ini adalah langkah pertama yang harus teman-teman lakukan untuk menyelesaikan nilai mutlak. Nah, mutlak x yang ada di dalam soal yang mana? Mutlak x plus 3 di sini. Ya, mutlak x plus 3.
Sehingga kita akan merubah terlebih dahulu, ya, akan merubah mutlak dari X plus 3 untuk yang positif dan untuk yang negatif, ya. Nah, yang pertama kita akan merubah untuk yang positif terlebih dahulu, ya. Untuk yang positif itu adalah X, berarti X plus 3 lebih dari sama dengan 0. Maka nilai X-nya itu lebih dari sama dengan min 3. Ini untuk yang pertama, kemudian untuk yang kedua, yang negatif, kita tuliskan X plus 3 kurang dari 0. Maka nilai X-nya itu kurang dari min 3. Ya. Nah, kedua ini adalah syarat yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Ya. Nah, kemudian di sini kita selesaikan di sampingnya. Ya. Yang pertama kita akan menyelesaikan untuk yang bernilai positif. Yang positif yang mana? Yang positif yang ini. Ya, untuk nilai X atau X-nya lebih dari sama dengan 0. Syaratnya yang mana? Syaratnya yang ini. Ya, yaitu X lebih dari sama dengan min 3. Ini adalah syaratnya. Sehingga di sini dapat kita tuliskan soalnya, ya, karena X positif, maka kita tuliskan 2 min X plus 3 sama dengan 7. Nah, perlu diingat teman-teman, tanda min yang ada di sini itu bukan min yang ada di mutlak, ya. Tetapi min di sini itu adalah karena operasinya di sini juga negatif atau min, ya. Nah, sehingga nanti teman-teman harus bisa membedakan mana min yang merupakan operasi dan mana min yang bukan operasi, ya. Sehingga di sini dapat kita tuliskan menjadi 2 min X min 3 sama dengan 7. Dapat kita tuliskan 2 dengan min 3, kita sederhanakan menjadi min X min 1 sama dengan 7. Min 1 saya pindahkan ruas ke sebelah kanan, maka kita peroleh min X sama dengan 7 ditambah 1, 8. Maka di sini kita peroleh nilai X-nya sama dengan min 8. Ya. Nah, ini untuk yang positif. Kemudian untuk yang negatif, dapat kita tuliskan menjadi syaratnya X kurang dari min 3. Kemudian kita selesaikan. Tandanya adalah negatif. Ya. Berarti 2 dikurangkan dengan, nah ini, min berapa? Min dari mutlak X plus 3. Berarti X plus 3 seperti ini sama dengan 7. Ya. Kita peroleh seperti ini. Sehingga di sini kita dapat menyelesaikan menjadi 2 min berarti menjadi plus ya. Min menjadi plus berarti plus X plus 3 sama dengan 7. Nah, ini untuk kurungnya bisa langsung dihilangkan seperti ini juga tidak masalah. Ya, sama saja. Atau tetap dituliskan saja X plus 3. Nah, nanti di sini kita tinggal mengoperasikan. 2 ditambahkan dengan 3 hasilnya adalah 5. Berarti X plus 5 sama dengan 7. Kita peroleh X sama dengan 5, kita pindah ruas ke sebelah kanan, maka kita peroleh 7 dikurangi 5, yaitu 2. Ya, maka diperoleh di sini untuk X-nya itu sama dengan 2. Nah, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan untuk penyelesaian dari persamaan nilai mutlak tersebut itu adalah min 8 dan 2. Ya, nah ini penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Nah, ini akan saya kecilkan dulu supaya bisa terlihat semuanya. Nah, oke, mungkin ini 2 jenis soal yang sudah saya sampaikan. Kemudian silakan teman-teman, ya, silakan teman-teman untuk melanjutkan mengerjakan soal, ya, yang sudah ada pada kolom materi, ya. Nah, silakan itu dikerjakan. Ya, dikerjakan tetapi tidak untuk dikumpulkan. Oke. Nah, itu hanya sebagai bentuk latihan, jadi silahkan dikerjakan, jika tidak bisa nanti bisa langsung menghubungi saya. Baik, itu tadi penjelasan atau proses penyelesaian berkaitan dengan permasalahan bentuk dalam nilai mutlak, ya. Baik, kemudian dari
proses penyelesaian tersebut, saya minta para siswa atau teman-teman, saya minta untuk menyelesaikan soal atau mengerjakan latihan soal yang sudah saya sampaikan pada kolom materi, ya. Nah, itu sifatnya hanya sebagai bentuk latihan, jadi teman-teman tidak perlu mengumpulkannya, ya. Oke, seperti itu. Baik, mungkin itu dulu penjelasan video kali ini dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan sukses terus untuk teman-teman semua di rumah, ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi hari ini. Apabila saya dalam menyampaikan penjelasan terkait dengan materi kali ini banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.